sebagai macam pengesap atau pemborong yang ada di Malaysia. Almarhum nih videonya selalu tunjukin dia punya duit apa semua ya kan. 4 suspek warga Indonesia ditahan bagi membantu siasatan kes penemuan terikat dalam but sebuah kereta. Seorang kontraktor binaan hampir rebut. Mayat lelaki warga Indonesia berusia 40 hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Semoga kalian yang menonton video ini, Sari doakan tetap keadaan sehat, dipermudahkan segala urusannya, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Nah, baru-baru ini viral ya, tepatnya semalam telah ditemukan, seorang lelaki warga negara Indonesia ditemukan di Shah Alam, ditemukan di dalam bonet keretanya sudah dalam keadaan tidak bernyawa, dan ada yang menemukan juga karena beberapa hari sudah keretanya parking dekat sana, lepas ada yang macam mencium bau busuk. Lepas itulah ya kejadiannya itu tengah viral juga di sosial media. Sekarang sudah dalam penyiasatan polis juga. Oke teman-teman, bagaimana sebenarnya kronologinya? Nanti kita akan bahas, dan juga ada pesan-pesan yang ingin Sari sampaikan di dalam video ini. Oke, seperti apa? Jom kita dengarkan dulu. Makluman awal kejadian di Taman Sri Orchid Seksyen 30 Shah Alam apabila bau busuk pada but sebuah kereta yang ditinggalkan di tepi jalan membongkar penemuan mayat seorang kontraktor binaan hampir rebut. Mayat lelaki warga Indonesia berusia 47 tahun itu dijumpai kira-kira jam 3.25 petang selepas menerima panggilan daripada orang awam yang melalui lokasi tersebut. Pemeriksaan awal mendapati mayat itu telah pun dibungkus dengan plastik hitam sebelum diletakkan pada kereta jenis Honda City berwarna hitam yang didaftarkan atas nama mangsa. Kenderaan tersebut pula dipercayai telah berada kira-kira 2 atau 3 hari di lokasi berkenaan. Susulan dari itu, pihak polis kemudiannya menahan 4 suspek termasuk seorang wanita warga Indonesia berusia 40-an kira-kira jam 7 petang hari yang sama berhampiran lokasi kejadian. Siasatan mendapati motif pembunuhan disyaki cemburu, namun siasatan lanjut masih dijalankan oleh pihak berwajib. Berikut adalah rakaman video orang awam di lokasi kejadian. Oh, di belakang kereta, di bonetnya ya. Oke teman-teman, nah itu tadi kejadiannya. Ini masih dalam siasatan juga, tak tahu apa puncanya, tapi sekarang polis tengah menyiasat. Cari tahu info daripada Facebook, mendapatkan polis sudah menahan 4 warga Indonesia ya. Orang Indonesia yang diduga yang melakukan itu ya. Dan menurut yang info yang saya dapatkan juga, 3 lelaki Indonesia, satu perempuan Indonesia ya, so 4 orang. Motifnya cemburu, tapi masih dalam penyiasatan lagi, kita belum pasti lagi. Lepas ini kejadiannya di kebun di Kelang ya, jalan kebun di Kelang. Belum Sari bahas, Sari mau ucapkan juga turut berduka cita atas kepulangan beliau ya. Semoga ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Menurut info yang Sari dapatkan, beliau itu adalah seorang mandor kerja kontraktor di sini di Malaysia ini. Ini menurut info yang sudah Sari cari tahu sebelumnya. Sari ada kepo-kepo juga account pribadi, dan Sari lihat banyak juga tayangan video beliau itu memamerkan uang dia banyak bergepok-gepok gitu ringgit ya. Wah banyak lah ya.
Ya teman-teman, media sosial ini kita tidak tahu siapa yang melihat, ya kan? Kita menunjukkan uang kita itu banyak, kita tak tahu hati orang macam mana kan. Rambut sama hitam, hati siapa yang tahu. Yang menengok itu ada rasa cemburu, iri hati, ya kan? Apalagi orang yang kenal kita. Takutnya terjadi yang macam-macam ya. Bahkan kita yang tidak sombong pamer ini biasa-biasa saja pun ada yang iri hati, apalagi tunjuk uang-uang yang segini tahu. Kita pun lihatnya wow gitu ya kan, macam itu ya. Tapi Sari tak pasti juga beliau ini di sini buat apa ya? Kenapa boleh jadi kontraktor juga, katanya mandor ya, warga negara Indonesia pula. Atau beliau berkawin dengan orang Malaysia atau macam mana? Kalian ada yang tahu yang pastinya tak teman-teman? Boleh kasih tahu infonya di ruang komen dekat bawah ya. Aspek warga Indonesia ditahan bagi Sudah membantu kan, siasatan ya? kes penemuan mayat dalam keadaan berbungkus plastik dan terikat dalam but sebuah kereta di tepi jalan berhampiran Taman Sri Orchid. Timbalan Ketua Polis Shah Alam, Superintenden Ramzi Anak Embol berkata, kesemua mereka direman sehingga 10 Julai ini bagi membantu siasatan. Sudah direman berarti. Menurut beliau, kejadian disedari oleh orang awam jam 3.25 petang semalam selepas menghidu bau busuk dari sebuah kereta yang sudah berada di situ sejak 2 hingga 3 hari lalu. Mangsa seorang lelaki warga Indonesia berumur 47 tahun. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Shah Alam untuk proses bedah siasat. 4 suspek termasuk seorang wanita itu ditahan jam 7 malam semalam berhampiran lokasi kejadian. Oh, dibungkus. Siasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sudah direman 4 orang warga Indonesia sendiri. Nah, kenapalah harus terjadi ya menghilangkan nyawa seseorang? Aduh, sesama warga negara Indonesia pula di Malaysia ini. Buat kesalahan pula di negara orang. Nanti orang pikir kita jahat ataupun macam-macam ya atas kejadian ini. Ini ya untuk orang-orang Indonesia yang mungkin tak tahu keadaan seperti ini ya berlaku di Malaysia ini. Mungkin orang-orang Indonesia yang di Indonesia sana yang tak pernah datang ke Malaysia ini atau hanya tahu berita-berita saja. Kejadian ini sering juga berlaku. Orang Indonesia sama orang Indonesia sendiri ya yang buat hal di Malaysia ini. Jangan nanti kalian pikir ya orang Malaysia ataupun Malaysia yang membuat ya, dan sudah terbukti ya teman-teman, berita sudah mengatakan juga, tapi sekarang masih dalam siasatan polis lagi. Kita belum tahu keadaan pastinya, tapi sudah ditangkap 4 warga negara Indonesia juga. Nah gitu, supaya jangan salah faham lagi. Nanti ada pula yang mengatakan dipelintir-pelintir pula jadi berita hoax kan. Juga Sari pesan untuk teman-teman Indonesia di sini, niatkanlah kalau kalian datang ke Malaysia ini bekerja, cari uang cukup-cukup, sudah cukup boleh juga balik ke negara asal, di sana kerja ataupun buka bisnis pun gitu ya. Jangan buat keadaan yang macam ini. Tapi ini ada juga yang mengatakan ya teman-teman, tapi ini dugaan orang ya. Banyak yang komentar katanya beliau itu ada dengan perempuan lain ataupun macam mana, lepas ada yang cemburu dan macam-macam lagi lah ya dugaannya. Sambung lagi ya, ini ada tanggapan daripada orang Indonesia sendiri. Jom kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat saya semua, selamat siang buat semuanya. Semoga kita hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Okey, kali ini saya ingin turut berduka cita lah atas meninggalnya sahabat kita yang ada di perantauan, terutama yang ada di Malaysia ya. Kalau saya lihat dia punya video-video itu, memang dia ni sebagai macam pengesap atau pemborong yang ada di Malaysia, dan tiba-tiba semalam ditemukan dalam sudah keadaan mati dan terbungkus dengan plastik, dan ditemukan di dalam
bonek kereta Honda ya, diletakkan di tepi highway. Jadi mungkin perkiraan saya macam ni ya guys. Mungkin sebabkan dia ni, almarhum ni, videonya selalu tunjukin dia punya duit apa semua ya kan. Jadi jenayah tu dia akan mengincar lah. Jadi tak perlulah apa-apa. Pesan saya buat sahabat-sahabat saya yang ada di tanah rantau atau siapapun, tak perlulah kita tunjuk duit kita. Tak perlulah kita tunjuk kemewahan kita pada orang lain hanya untuk nak dapatkan VIP ataupun konten-konten. Hanya dorang pikir hanya kayak apa ya, kayak hiburan. Itu bukan hiburan guys. Ingat, unsur jenayah ni akan di mana-mana, akan selalu perhatikan kita. Jadi jenayah itu terjadi sebenarnya bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Ya, jadi atas nama saya, atas pribadi dan mewakili seluruh anak rantau orang Sulawesi Tenggara, saya turut berduka cita atas meninggalnya sahabat kita. Semoga arwah menjadi husnul khatimah dan ditempatkan pada orang-orang yang beriman. Semoga yang lain-lain kita bisa mengambil contoh, kita bisa memperbaiki diri sendiri ya. Jadi tak perlulah bro kita nak tunjuk apa kaya apa sangat pun, kita tak payah tunjuk. Itulah yang saya bilang, jenayah ni dia akan terjadi bukan karena ada niat dia. Dia terjadi karena ada kesempatan. Maknanya kita sudah buat satu video macam tu, macam-macam video kita tunjuk. Walaupun saat itu mungkin kita sudah tak ada duit, tapi disebabkan dalam video itu yang dia nampak kita banyak duit, itulah lalas kita tak ada duit saat kejadian tu. Itu. Jadi pesan saya, janganlah, tak perlu kita tunjuk apa. Janji kerja, itu saja. Ada duit kering kampung, tak ada duit ya kita sabar ya. Okay. Nah, itu tadi yang dikatakan abang itu betul. Tadi katanya jenayah itu berlaku karena adanya kesempatan. Kalau kita tunjuk-tunjuk uang kita ya, bergepok-gepok gini banyaknya, hati siapa yang macam tak merahkan. Mungkin tujuannya mau menunjukkan bahwa hasil kerja kerasnya di Malaysia ini ada uangnya gitu ya. Mungkin mau kasih tahu dengan saudara-saudara di kampung gitu ya. Tapi salah ya, mau kasih tahu itu di media sosial. Media sosial bukan orang sekampung kita saja yang melihatnya. Media sosial itu besar luas, siapa saja kalau kita buat di publik semua nampak itu ya. Jadi itu ya, kena pilih-pilih juga konten yang boleh kita masukkan dekat media sosial. Terkadang kita biasa-biasa saja pun macam kita ini ya, kita tak ada pamer, orang pun ada juga yang cemburu, iri hati kepada kita. Apatah lagi kita kasih tahu uang ya kan. Uang itu wah, orang namanya kalau money itu kan agak ada yang macam mana cakap ya teman-teman. So gitulah ya, faham-faham lah ya. Oke, ini ada yang mau bertanya juga Sari. Nah mungkin kalian boleh menjawab ya. Tadi di salah satu berita tadi mengatakan beliau ini warga Indonesia dan juga punya kereta, itu tadi kereta Honda atas nama beliau sendiri. Nah, menjadi pertanyaannya, boleh ke warga asing mempunyai kereta di Malaysia ini dengan pendaftaran atas nama dia? Nah, mungkin kalian boleh menjawab, boleh komen ya teman-teman. Oke, so itu aja lah ya pesannya ya teman-teman. Semoga kita kena jaga juga atas apa yang
kita upload di media sosial. Dan juga ini pesan untuk warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini, jaga-jagalah perilaku kita di negara orang, jangan buat hal yang bukan-bukan, memalukan juga, sampai membunuh juga kan di negara orang, bikin malu juga, nanti nama negara Indonesia pula dicap macam-macam. Itu saja ya teman-teman, apapun kita doakan juga semoga ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya, dan semoga tabah juga untuk keluarga yang ditinggalkan dan dipermudahkan segala urusannya. Kalau ada info lain, info tambahan, kalian juga boleh kasih tahu teman-teman yang lainnya di ruang komen dekat bawah supaya ada yang baca juga. Jadi segitu aja video kali ini. Kalau ada salah-salah kata daripada Sari mohon maaf. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya, komen dan juga subscribe, dan juga jangan lupa untuk nyalakan bel notifikasinya supaya kalau ada update video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya. Sampai jumpa di next videonya. Jangan lupa doakan Sari ya, semoga cepat sembuh. Oke, bye.